Doktor Hukum TV terkait putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak tepat dalam menerapkan pasal 4 ayat 1 huruf F kepada bakal pasangan calon Bapaslon. Berjargon Mari Bangkit, Tim Advokasi dan Bantuan Hukum HIPMI, Melin Haryani Wijaya, email, akhirnya resmi mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Rombongan tim advokasi dan bantuan hukum email terpantau tiba di Bawaslu pada pukul 10.44 waktu Indonesia Barat dan langsung diterima oleh Komisioner Bawaslu Fahrur Rozi untuk mentaati protokol kesehatan. Rombongan yang diperkenankan masuk dibatasi dan yang lainnya dengan tertib dan antusias menunggu di luar. Mohon maaf dalam rangka untuk mentaati protokol COVID-19, jumlah peserta yang masuk kami batasi. Nanti akan diberikan jeda waktu untuk konfirmasi hasil, ujar Fahrur Rozi saat menerima rombongan tim advokasi dan bantuan hukum email. Haji Amri Sohar SH selaku koordinator dengan beranggotakan R. Ananto Pratomo SH dan Rustamaji SH, MH dengan sigap mengisi buku tamu dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk menyerahkan materi gugatan kepada Bawaslu. Adapun tim advokasi dan bantuan hukum yang diterima berdasarkan surat kuasa bernomor 006-B, email, 9/2020 terdiri dari 1. Haji Amri Sohar SH 2. Edi Rahmat SH 3. Herwanto SH 4. Hermawan SH IMHCM, Sel 5. Haji Nur Salam SH 6. Zainal Rahman SH MH 7. Yopi SH 8. Rustamaji SH MH 9. Muflisin SH 10. Kistosi SH 11. R. Ananto Pratomo SH 12. Yeni Wahyuni SH MH 13. Dina Adareni SH MH. Sementara itu, pasca menyerahkan materi gugatan, Amri Sohar koordinator tim advokasi dan bantuan hukum email saat diwawancara awak media bersikap optimis gugatannya dapat diterima dan HIPMI, Melin Haryani Wijaya dapat masuk dalam kategori memenuhi syarat untuk maju dalam sebagai peserta pesta demokrasi pada Desember tahun 2020. Kan keberatan Bang ya? Udah menyerahkan keberatan, nanti kita ikuti proses. Nah kalau memang istilahnya hari ini mereka bisa pleno dan besok menjadwalkan musyawarah tertutup, ya alhamdulillah itu mau kita kan gitu. Ya kita tempuh jalur yang prosedural aja lah, yang mainnya cantik-cantik aja. Gitu. Sebenarnya masalahnya seperti apa sih Bang dalam sudut pandang dari tim advokasi ini Bang? Kalau sudut pandang tim, karena memang itu sudah kita ajukan, sebetulnya nggak ada, ini aja sudut pandangnya aja mungkin yang lain, penafsiran aja. Masalah penafsiran aja. Iya itu aja nggak ada. Kalau versi dari kuasa hukum Himel seperti apa, Bang ini penafsirannya, Bang? Kalau kita justru pasal yang dipakai oleh kawan-kawan di KPU itu sebetulnya ya nggak pas dikenakan dengan Bu Melin sebagai calon kita itu, karena pasal itu untuk orang yang menjalani pidana penjara pernah masa bui misalnya. Kalau calon kita ini kan tidak pernah dan mereka hanya beliau hanya mengalami percobaan, tidak pernah menjalani hukuman badan, itu saja. Dan itu pasal yang dikenakan itu pasal 4 ayat 1 huruf F itu nggak kena di dia, pas di dia, itu aja. Kita optimis Bang ya? Insya Allah optimis ya? selalu Pasti. pasti. Apakah ini kan kalau tidak selesai di mediasi tertutup akan ada mediasi terbuka? Ya, apakah pasti. kita menyiapkan tim ahli, tenaga ahli untuk Insya Allah Kita berharap selesai di dalam. kita mengharap kalau memang Islam bisa selesai di tertutup musyawarah alhamdulillah. Tapi kalaupun misalnya tidak selesai, ya kita ikut prosedur di musyawarah terbuka kan gitu. Tapi kita yakin kita memang enggak ini, kalau tadi istilahnya tidak memenuhi syarat TMS, kita mau MS sudah itu syarat itu saja. Dan kita menyiapkan tim ahli, Iya, tenaga ahli. ahli kita sudah siapkan 2 orang, ahli pidananya 1, ahli HTN-nya 1. Iya. Oke cukup ya? Satu lagi, Bang. Ayo. Kalau misalnya gugatan ini dimenangkan oleh tim Himel, kemudian ada aksi lain nggak untuk tuntutan di KPU, Bang? Nah, karena gini, kita bukan masalah menang atau kalah ya sini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, hanya kita memohon kepada rekan-rekan kita di Bawaslu, juga dengan KPU, kalau istilahnya misalnya keberatan kita ini dibenarkan, dia kan
ya udah kalau istilahnya tadi tidak memenuhi syarat berarti kan kita sebagai salah satu peserta dalam pilkada nanti kan gitu. Terkait Itu masalah hak ditetapkan. konstitusi warga negara, Bang, ya. Ya, itu. Pak, kalau seandainya putusan Bawaslu menguatkan putusan KPU, apakah kita akan ke Petun nanti? Ya, enggak berandai-andai lah kita ya. Kita berharap selesai di sini ya, Bang, ya. ya. Itu kita serahkan dengan kawan-kawan kita di Bawaslu, yakin mereka istilahnya punya Sudut pandang yang sama. sudut pandang yang sama dengan kita, pisau asalnya juga sama, itu aja. Oke, Cukup ya? cukup, Bang, cukup, Bang. Oke.